نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير ما بعد صلى مؤلف هذا الكتاب كفاية الأتقياء نفعنا الله بعلومه اللهم انفع علومنا ويسر أمرنا واغفر خطيئاتنا بواسطة هدينا إليه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ada sin kecil ya, seperempat tekan ke atas langit. Bis ngajebeng bis, nah gitu. Ulah bis, nah tapi bis ratakan ujung lidahnya, bis tekan aja. Milah, lafaz Allah dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah kasroh ya, jangan dibaca bismillah tapi bismillah. Jadi ujung utuh dibaca lam tapi ditahan satu huruf, bismillah ya, nggak boleh bismillah ya, tapi bismillah. Ngejebeng bibir bawah ke bawah, bismillah gitu ya. Bismillah. Udah dibaca bismillah. Ah, bibir harus ngajak ke bawah. Kalau enggak kayak dibaca taklil. Bila taklil itu dibaca itu namanya taklil ya. Bismillah. Nah, tapi bismillah ya, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Ro-nya ada tasdid, ditahan. Hirra. Lidahnya di giginya dibuka. Hirra. Lidah taikan ke depan. Hirra. Hirrah. Ada hak mati. Roh. Ya, suara pedes atau suara kecekik. Roh. Ya, hak kecil tah. Bedakan dengan kho. Kalau kho pan suara dahak. Rohwah. Roh. Akho. Ya akh. Kalau hak lurus. Roh. Nah, roh itu hak kecil harus dibaca gitu. Roh ma, mim rapatkan dulu. Roh ma ya. Jangan roh ma. Mim itu letaknya bibir dua gitu, jadi dirapatkan dulu. Roh ma, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sempat nutup maka tidak boleh ya. Tidak boleh, apalagi bismillah salah satunya termasuk surat Al-Fatihah. Jadi mim dirapatkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja Rahmanirrahim sama ro katanya tebalkan. Nirrahi, baca hi dan dibaca he, tidak dibaca he tapi hi kasroh. Dibaca he berarti imalah ya, dibaca him taklil ya. Dibaca hi atau hi namanya ismam utuh hi, dibaca i him. Ada ya mati namanya mad, ada huruf yang dimatikan mim. Rahim ya, arid baru karena dimatikan karena waqaf ya, disebut mad arid disukun gitu. Jadi mad arid sukun tuh ada huruf mad ya, iya atau wau atau alif, terus ada huruf yang dimatikan. Seperti di sini rohi ada iya, terus ada huruf yang dimatikan mim, sengaja atau waqaf atau berhenti sengaja atau memang berhenti waqaf. Nah, itu mad arid disukun. Rohim harusnya. Alhamdu alif lam qamariyah ya, jelas lamnya tidak mantul, jangan dibaca al-ha jadinya, tapi ditahan al-ha, langsung ha kayak tadi suara kecikik. Hamdu mimnya dirapatkan ya, satu huruf saja. Alhamdu ya, du monyongkan tapi tidak panjang, jangan monyong tapi panjang, tidak, ini pendek. Monyong tapi pendek. Jadi alhamdu ya gitu. Jangan dibaca alhamdulillah. Oke, artinya lain deh. Ya. Lillah sama kata lillah, lahnya panjang 2 harkat. Ini madnya mad di ta'zim, untuk mengagungkan saja. Ya. Jadi kalau dalam surat dalam Al-Qur'an lafaz Allah itu madnya cuma 2 harkat. Kecuali jadi mad ada sukun jadi ujung. Adapun di luar rumahnya azan panjang itu. Allahu Akbar, coba 2 harkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asa komando naonnya. Gitu. Itu ada Quran tapi 2 harkat dibacanya. Alhamdulillah, lahnya dibaca 2 harkat. Rabbil, ra hi-nya pendek, rabbi nya rob ditahan, ba bertasdid bibir. Robnya ya, tapi tidak lama-lama. Rabbil ada lam qamariyah juga, al tidak mantul. Rabbil jangan disambung. Lam dengan hamzah dengan lam jangan disambung. Rabbil lepaskan. Rabbil ainnya ditelan. Ya, suara telanan huruf au itu au, tapi tidak masuk lam ke dalamnya, jangan termasuk keluar dari hidung, tidak masuk huruf yang masuk hidung itu mim, nun ya bertasdid. Selain itu jangan. Maka terlalu surah orangnya. Rabbil alamin, a'udzu nah gitu, jangan nah. Oh, itu mah pendalaman kajian. Orang yang penting pas we heula hurufna nya.
Rabbil alamin. Dipanjang. Ini juga mad aridi sukun. Jadi dipanjangkan itu untuk mendatangkan kekhusyuan sebenarnya. Memanjangkan dalam bacaan dalam salat untuk mendatangkan kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pendek apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekanyahoan eta. Ya, jadi memanjangkan dalam Quran bacaan salat itu untuk salah satunya mendatangkan kekhusyuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya khusyuk itu datang daripada setelah benar kita baca. Ya, itu benar terbaca mah susah khusyuk nah. Ya, yang dengar juga enggak khusyuk, rasa tersiksa. Ya, terasa tersiksa. Ya. Alamin. Ya. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Lamnya dipanjangkeun. Tadinya konsen lambat banget, ternyata salah jadi tambah enggak khusyuk jadinya. Pejemah khusyuk itu susah, ditambah bacaan tidak benar. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Khususnya setiap lafaz Allah wayahna tekan lidah ke atas, bahkan dorong sampai ke tenggorokan. Lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi bibir kalau bisa jangan ikut, jangan Allah. Nah, karena bukan letaknya. Yang di sini tuh cuma wau, ba, mim. Nah, ya, wau, ba, mim. Lam itu tidak termasuk di bibir. Jadi wayahna lidah mainnya. Allah, Allah. Jangan dibaca Allah, gitu ya. Ayat itu Allah, ayatnya. Kita bahasa bernya, kita bahasa daerah masing-masing. Penempatan pengucapan Allah. Kalau di ayat itu alif lam lam fathah al lam fathah. Jadi kalau mungkin kalau penempatannya itu tempatnya berbeda. Kalau ngucapin Allah sudah benar. Tapi banyak juga kalau azan itu ketika la ilaha illallah itu tidak menempatkan alif lam lam fathah al-nya. Jadi bukan Allah tapi Allah. Jadi tidak ada tasjid di situnya. Kadang-kadang ilallah gitu langsungnya. Ya, memang tidak dibolehkan. Iya, ya. Di situ ila istisna artinya pengecualian. Ila istisna pengecualian itu memang pakai tasjid illa. Beda dengan ila huruf jar. Ada memang ila tapi bukan lam alif. Hamzah, lam ngerengkol, ya ngerengkol ila. Seperti ila kam zat, seperti ila aena gitu ya. Ila aena tuh. Itu huruf jar. Kalau dibaca illa dibaca ila ya, dan kita memang tahu aslinya tahu. Kita tahu artinya, kalau diberubah nih itu memang bahaya. Ya. Jadi gini, kalau ila huruf jar, ila tidak pakai tasdid, itu artinya sampai atau menuju sampai ya namanya intiha. La ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, sampai Allah, kayak gitu kan. Kalau ila tidak ditasdidkan dan dia tahu artinya, kalau dirubah begitu itu bisa jadi bahaya. Ya. La ilaha illallah. Setelah il juga ditahan, wajib illallah. Dua tasitah. Pertama lam ila, yang kedua lafaz Allah illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Boleh dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah. Eta tasdidnya hilang. Ya.
illallah. Ya. Tasdid ilahnya pakai tasdid. Dan itu namanya ilah istisna, pengecualian. Jadi la ilaha, tiada yang berhak disembah, ya, semua tidak boleh disembah, illallah, hanya Allah doang yang disembah, kecuali Allah gitu ya. Tapi kalau ilah dibuang tasdidnya, ya, dan dia tahu sebenarnya sengaja gitu, itu nggak boleh, bisa jadi masalah kekufuran dan keimanan. Ya. Jadi tidak boleh disembah sampai Allah pun jangan, kayak gitu ya. Nah, ini penting. Ya, tasdid itu ya menentukan kadang, khususnya adalah lafaz illallah. Ya, illallah. Ya, memang lafaz Allah itu masya Allah. Ya, bilang Allah semuanya ada nilai, semuanya ada nilai. Disebut kalimat thayyibat karena ada isbat Allahnya saja. Illallah. Ya, disebut kalimat thayyibat. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada illallahnya, lafaz Allahnya. Dan memang di dalam kitab Hamdun diterangkan, jadi lafaz Allah itu semuanya bermakna. Ana lafaz Allah pakai hamzah, tetap maknanya Allah. Ya. Dibuang hamzah jadi lillahi, milik Allah. Dibuang lamnya satu, lahu ma fis samawati, milik Allah. Ya. Dibuang lam dua-duanya, tinggal huwallah, dia Allah. Nah, gitu. Jadi semua ada makna. Allah juga, walaupun dibuang satu huruf per huruf, tetap maknanya tidak keluar daripada Allah. Pan orang mah beda. Ya. Bae Suni enggak pakai S. Jadi bae Uni. Tuh. Lain deui. Ya. Sukarna diganti ku O. Sukarno. Eta lamun di Jawa meureun, lamun di urang Sukarna. Lamun di Betawi jangan deui Sukarne meureunnan. Tah gitu. Jadi urang mah dibuang huruf lain deui jelema. Ya. Tuh masyaallah. Mudah-mudahannya jadi khususnya lafaz Allah, tekan Allah. Begitu melafazkan Allah, ya. Kenapa ulama-ulama thariqah, ya, setiap lafaz Allah itu miring, ya memang diajarkan itu. La artinya lepaskan dari hati, lepaskan. Hilangkan dari hati Tuhan. Apa itu Tuhan? Kullu mautuin, ketaatan sejati tinggalkan dalam hati. La. Nah, maka dari sini la ke atas. Terus buang ke kanan, ilahnya buang ke sana. Baru illallah. Tah, ke sini lagi. Ya. La ilaha illallah. Tuh. Jadi memang ada yang sholat Allahu Akbar begini. Ya intinya begitu. Karena memang hati di ibaratnya punya mulut, punya mata segala macam, ya ditutupin. Ada yang kayak gini. Ya. Ulah dicalahkan, biarin aja. Ada yang agak miring ke kiri. Kenapa? Di bawah dada yang kiri. Ya. Ada sorban lagi. Uzbahna atau kuncirnya di kiri. Biar nembus gitu, Kak. Tuh, ada yang gitu. Ya, banyak filosofi nanya tentang masalah Allah. Tuh, illallah. Biarin. Selama itu yang zikirkan yang Allah buat Allah, apa bagaimanapun gerakannya. Karena itu reaksi kenikmatan. Ya. Urang ke lagu Indonesia Raya yo. Ya Allah, mana kayak gerakan. Mana pas. Supaya pas. Ikut sebenarnya. Ya. Ada yang la ilaha illallah, la. Itu yang membantu sebenarnya. Kalau santri setoran hafalan, itu sampai goyang-goyang Bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbih. Emang gantung, goyang-goyang. Ada yang goyang-goyang gitu. Oh gitu. Ya ini semua. Ya. Ya, selama yang diucapkannya lafaz Allah. Ya. Ada yang Allah. Ya juga baik dia tambah gerakan. Ya. Sebenarnya cara untuk membantu mendatangkan kehusuan atau konsen, ya. Supaya mantap ada gitu. Nah, selama yang diucapkannya lafaz Allah. Kenapa? Karena muncul daripada kecintaan. Oh, jadi kadang-kadang goyang-goyang kaki itu bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak bantu sebenarnya. Yang bantu supaya pas. Itu ya. Atau nuhsu lagi ya. Ngelai itu nya. Tes. La ilaha coba gerakan la ilaha illallah la ilaha illallah gitu. Nah, itu membantu tidak dilarang ya. Masalah gerakan zikir kan mungkin ada lele itu. Nah, itu kan enggak di-share tapi kadang komen share-nya ini suka apakah Nabi dan sahabat mencontohkan? Ya. Nabi itu sebenarnya enggak terlalu banyak menyontohkan ya. Nabi kepada umat itu sumber memberikan kepahaman aja. Nabi kan sumber. Ya, Nabi sumber. Jadi apapun seperti memang Nabi suka doa keras kah? Maka buktinya ada orang sahabat doa keras juga. Ya. Coba buka di bab salatun nafilah. An Anas bin Malik dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi melewati orang Arab Badui sedang ngadoa. Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dhunun wa la yasifuhul wasifun wa la tughayyirul hawadis wa la yashad dawair ya'lamu masaqilal jibal wa makayil bihar wa adada qatril amtar wa adada warqil asjar wa adada ma asyraqa alaihi an-nahar wa azlama alaihi al-lail la tuwari minhu samaa'un samaa'a wa la ardun arda wa la bahrun ma fi qa'rih wa la jabalun ma fi wa'rih ij'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu yaumi yauma alqaka fik. Sudah beres ngadoa eta Nabi dengekeun sahabat kalau mun mah nanggeus beres kalau sudah beres doa suruh sini panggil kita ke rumah cek Nabi teh. Nabi ngutus satu orang udah beres wahai Arabi dipanggil Nabi. Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah. Iya, ya Nabi di waktu itu dikasih hadiah emas. Ada hadiah emas dari pertambangan. Nabi dikasih hadiah. Ini saya kasih emas buat kamu. Tahu nggak kenapa saya ngasih emas kepada kamu? Karena kerabat. Iya, memang kerabat ada haknya. Kata Badui tadi. Karena bagusmu sanjungan kamu kepada Allah. Coba bayangkan. Ya, eta kadenge ku Nabi. Padahal Nabi teu ngajar kudu keras. Jadi selama itu tidak ada larangan. Ada hubungan dengan baik. Ada hubungan dengan kebaikan. Ya. Ada hubungan dengan kebaikan. Maka Nabi karena bagusmu sanjungan kepada Allah. Apa artinya la tarahul uyun? La yaman la tarahun uyun, wahai zat yang tidak bisa dipandang oleh mata. Wala tukhalituhu dzunun, yang tidak bisa dibersihkan oleh hati. Prasangka begini tidak. Wala yasiful wasifun, yang tidak bisa disifati oleh siapapun. Wala tughayyir hawadis, yang tidak pernah berubah dengan keadaan. Wala yasad zawair, dan tidak takut pada siapapun. Ya. Ya'lamu masakilal jibal.
yang mengetahui berat timbangan gunung. Wa makayal bihar, yang mengetahui takaran-takaran air lautan. Dan yang mengetahui jumlah tetesan air hujan. Dan yang mengetahui jumlah dedaunan pohon. La tuwari minu samaun sama'a, lapisan langit dan lain-lainnya tidak bisa menyembunyikan. Ya, tidak bisa menyembunyikan, semua nampak di depan Allah. Wala ardun ardo, demikian lapisan bumi tidak bisa menyembunyikan lagi. Oh, lapisan ketujuh terhalang dengan lapisan, tidak, nampak semua. Wala jabalum ma fi warih, demikian gunung juga tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dasarnya, cadasnya. Wala bahrum ma fi warih, demikian lautan pun tidak bisa menyembunyikan apa yang di dasarnya. Terus ij'al khairu umuri akhirah, jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujung. Wa khairu umuri yauman nalqa fi, dan di hari baik itu aku berjumpa dengan engkau. Masya Allah. Tak gitu. Banyak sih sebenarnya. Ya, banyak yang Nabi memang tidak contohkan, selama itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Terus yang dibacanya apa? Ya gitu ya. Pertama, sumber naaf, yang dibacanya apa? Ya. Dan memang itu mah sudah refleks sebenarnya. La ilaha illallah. Hanya membantu sih sebenarnya. Hanya membantu. Tidak termasuk. Yang termasuk itu hanya la ilaha illallahnya. Nah, yang termasuk hanya, yang lain cuma cangkang-cangkang saja, hanya membantu. Intinya la ilaha illallahnya itu. Intinya. Ya. Jadi memang kalau ayo komen pasti ayo komen. Ya. Setiap ada pergerakan pasti ada yang komen. Tapi terus terang, ya, tidak semua memang ada zaman Nabi. Ya. Memang agama sempurna. Kesempurnaan agama itu luar biasa, banyak cara kesempurnaan agamanya. Itu salah satunya. Seperti mana? Ya itu doa keras. Doa yang tadi ya man la tarahul uyun. Kadengian ku Nabi nulisnya. Atau ai pelan mah moal ge negor Nabi. Itu jemaah sahabat kan diberi emas moal. Nyatanya karena Nabi tidak tahu, mungkin dia udah ngapain. Apa doa hayang nyandung baku mah eta gitu kan. Tak gitunya. Jadi apapun lafaz Allah khususnya lafaz Allah, karena kata ulama terutama Imam Asy-Syafi'i, Imam Sibaweh, imam-imam yang lain mengatakan tidak ada lagi paling marifat, paling mudah, paling hebat yaitu lafaz Allah. Allah itu bisa ngalahkan. Sehingga lafaz Allah iya dina kitab Hamdun diterangkan, ada seseorang saking semangatnya kepada lafaz Allah, begitu punya anak dinamakan Allah. Waduh, akhirnya kitab Hamdun ada, ini kitab Alfiyah Hamdun. Saking semangat, dinamakan anak itu pakai nama Tuhan Allah. Karena nggak boleh nama dipakai makhluk ini, nggak boleh. Maka Allah cabutlah nyawa tersebut. Ya, karena nggak boleh ada nama di makhluk ini. Ya. Kalaupun ada nama lafaz Allah, khusus lafaz Allah, itu harus ada patah hamba. Ya, Abdun itu hamba. Jadi Abdullah hamba Allah, Abdul Malik hamba raja. Nah gitu ya. Ya. Abdurrahman Oman. Saifullah. Tenan naon. Ya. Enggak boleh tenan naon. Yang enggak boleh itu ya, nama berhala juga enggak boleh pakai nama Abdun. Seperti di dalam surat Nuh. Wala ya'uqa wa ya'uqa Abdu Ya'uq, temenang pakai Abdun. Ya, teman. Sonam, Abdu Sonam. Bukan Soman, Sonam. Hamba tapekong. Ya, tidak pakai
nggak boleh pakai abdun. Tapi kalau lafaz Allah itu harus pakai abdun. Selain Allah jangan pakai abdun. Oh ya, misalkan abdul syaiton, itu menang. Ya tapi orang sok makanya sambal setan. Masya Allah. Mantap itu. Sambal setan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitunya. Nah, itu saking mulianya lafaz Allah. Ternyata Ismul Azam itu lafaz Allah. Kenapa subhanallah disebut pujian? Ya, ini nama-nama yang enggak boleh dipakai makhluk. Pertama subhanallah. Enggak boleh. Sana subhanallah enggak. Itu nama subhan, jangan pakai sin, pakai so. Ya. Muhammad subhan. Jangan pakai sin. Ya. Ini subhana ini khusus kepada Allah. Sehingga surat juz 15 Al-Isra, subhanallazi. Maha suci zat. Kalau ada nama makhluk pakai nama subhan, itu bukan pakai sin tapi so, subhan. Ya, gitu. Subhanallah. Kenapa disebut menyucikan Allah? Intinya lafaz Allah iya yang mulia. Dan nggak boleh subhan. Tidak akan ada nilai kalau zikir subhan doang. Nggak pakai subhan. Oh nilainya Allah. Lain sebut zikir lah ya. Nggak disebut zikir. Demikian alhamdulillah pakai lillah. Ini yang mulia apa? Lillahnya ini. Yang jadi pujian tuh. Temenang zikir. Alhamdulillah. Ya. Komo la ilaha illallah ma. Pakai Allah ini. Ya. Oh jelalai temenang. Ya. Tidak. Maka ada yang zikir. Illallah. Silahkan. Ya. La ilaha illahu. Ayat zikir dari Wallahu allazi la ilaha illa hu. Ya. Isim domir eta artinya isim yang samar. Pertama kali isim domir huwallah, dia Allah. Ya. Jadi boleh lafaz hu atau boleh. Dia Allah. Cuma diwaqaf. Jadi nya aslinya huwa gitu kan, karena berhenti wallahu allazi la ilaha illahu, la ilaha illa huwa aslinya, karena diwaqaf jadi apa bedanya kuat Allah ya. Ada illallah jadi menafikan, jadi la ilahanya terbawa hanya isbat doang. Lebih baik isbat illallah daripada la ilaha. Ya, ini bahaya kalau la ilaha berhenti la ilaha. La ilaha. Ya, itu menyangkut keimanan. Masalah keimanan. Tiada Tuhan. Coba. Isbat itu dibolehkan, yang enggak boleh itu nafinya. Kalau isbat dibolehkan. Illallah, hanya Allah. Ada lagi Allah, langsung tanpa ilah. Ada lagi huwa, jadi ininya. Ayat dalil, huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ayat dalilnya. Geus puguh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, jadi ada nama illallahnya doang isbat. Yang enggak boleh itu awalnya doang yang dipakai zikir. Enggak boleh la ilah. Temenang eta. Eta nyebut keimanan. Yang isbat itu boleh kecuali Allah, hanya Allah, atau Allah atau dia Allah, bahasa Arabnya huwa atau hu. Dah, saking mulia lafaz Allah. Ya. Maka temenang dipakai nama. Maka kalaulah boleh nama Allah dipakai hak makhluk, maka makhluk yang tercinta ya
Itu Nabi Muhammad. Ternyata Muhammadun. Ya, artinya yang dipuji. Salah satu daripada sifat Allah, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Hamada yuhammidu tahmidan, tahmidatan, tihmadan, hamadan, muhammadan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Artinya isim maf'ul, maknanya yang dipuji. Jadi Muhammadun itu artinya seseorang yang dipuji dari langit, bumi, semua. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, ya, salawat bagi Allah adalah rahmat maknanya. Salawat bagi para malaikat adalah istighfar, ampunan gitu. Jadi katanya sama, katanya yusholluna gitu. Ya, itu mengagungkan pada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyari'atun, maka adapun syariat, ahdun itu pengambilan, bidinil khaliqi dengan agama Allah yang menciptakan, wa qiyamuhu dan mendirikannya itu syariat, injala itu jelas, bil amri dengan perintah, wan nahi dan larangan. Jadi syariat itu adalah ini hukum-hukum dari Allah disebut syariat. Kalau hubungan dengan ke Allah namanya syariat. Kalau hubungan dengan biasa kita disebut sebab. Atau kata lain alasan. Ya. Jadi syariat itu menurut kita, antara kita itu alasan. Kenapa ada seseorang berbuat dosa, lalu dengan memberikan minum seekor anjing, dia dimaafkan? Bahwa ketahuilah, berbuat baik itu salah satu syariat. Itu. Berbuat baik itu salah satu sebab. Berbuat baik adalah salah satu alasan dia masuk surga. Maka Allah tidak menurunkan sesuatu itu pasti mudah dimengerti. Kunaon asup ke surga si anu, kan itu perang penjahat. 99 bahkan 100 orang dia bunuh. Nah, ini udah populernya. Ada seseorang membunuh 90 bahkan 100. Gitu. Tapi begitu durder ternyata ahli surga, gitu. Maka di situ Allah berikan sebab sebenarnya, alasan supaya mudah dipaham. Oh, pantes, ya, dia meninggal itu mendekati sesuatu yang dia akan tobat, begitu. Ya, pantes ukuran ke tempat yang dia tuju menuju tobat lebih dekat daripada tempat yang dia tinggalkan, gitu. Lebih dekat kepada tempat yang dia tobat, mati di situ. Ternyata diukur-ukur katanya lebih dekat kepada tempat yang akan tobat. Di situ alasan. Ya, menurut kita, bahasa kita alasan. Adapun menurut menurut hukum adalah syariat. Nah, syariatnya dia memang mau tobat, gitu. Ya. Seorang wanita juga memberikan minum seekor anjing, semua dosanya dimaafkan. Kenapa? Di situ ada alasan. Irhamu man fil yarham ma fis sama, kata Nabi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di atas, para malaikat. Kalau di situ kalau pada Allah bukan makhluk, zat yang maha di atas, yang tinggi kedudukannya, akan sayang. Tuh, gitu. Wajar. Kenapa? Semua makhluk, semua sama. Min turobin ila turob lagi. Dari tanah ke tanah lagi. Lantas apa yang membedakan? Begitu doang. Bahwa kita bisa mulia apabila mengamalkan syariat. Hewan-hewan yang lain hakikatnya mulia, ya, karena tidak ada tuntutan. Gitu.
Kita pengen mulia, tidak ada tuntutan, syariat diamalkan dengan yang baik. Maka di akhirat akan mudah tuntutan, bahkan tidak dituntut. Hewan-hewan lain, hewan itu selain manusia, ya, mati beres. Oh tuntutan, tuh gitu. Ya, tuh kita mah pengen tidak ada tuntutan, syariat kita harus dijaga. Ya, tuh. Jadi masya Allah, sekecil apapun itu ciptaan, ya Allah perhatikan. 100% Allah menciptakannya. Seperti Allah ciptakan kita sama. Seperti Allah ciptakan 7 lapis langit. Wajar kalau kita berbuat kebaikan kepada makhluknya. Yang menciptakan itu sayang. Wajar. Ya. Ada orang sayangnya Allah itu beda-beda Pak. Ya. Tapi kadang-kadang pemahaman kita ya wajar. Karena lain kepala, lain lagi berpikir. Ya. Ada caranya Allah sayang kepada hamba melalui sakit. Waduh, sakit Pak. Melalui sakit itu datangnya sayangnya Allah kepada dia. Ayah sahabat karena Imran bin Hisin tahun-tahun sakit. Dengan sakitnya malaikat datang. Berjabat tangan Pak dengan malaikat. Resep. Para orang-orang soleh dah datang. Berjungung salaman, masya Allah, indah. Padahal lagi sakit. Ya satu hari beliau minta doa ke Nabi, ya Rasul, saya pengen sembuh. Gitu kan. Akhirnya dijawab, sembuhlah. Malaikat tidak datang lagi. Semua orang pun nggak pernah jenguk lagi, nggak ada orang sembuh kok. Akhirnya minta sakit lagi Pak. Dengan sakit dekat dengan Allah. Itu cara Allah Pak. Kadang-kadangnya susah kehidupan. Memang kata Allah ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh apapun. Sholat tuh bisa, zakat, haji tuh bisa bertahun-tahun, enggak tahun haji tuh bisa dosa ini. Illahamul ma'isyah. Kecuali dengan bingung dengan kehidup. Aduh, aing suka nadar daun. Masya Allah. Dengan seperti itu dosa bisa tembus, dihapus. Tak itu cara Allah. Ya. Caranya beda. Alasan itu beda-beda. Ya, menurut kita alasan itu beda. Kenapa Allah hukum dia? Ada alasan. Kenapa Allah masukkan surga? Ada alasan. Gitu. Bisa saja tanpa ada alasan masuk surga semua. Hanya, ya, mudah-mudahan orang ya. Orang alasan malesnya ngajarkan alasan itu ya. Ya Allah. Ya gitu ya. Jadi penting baik sangka kepada Allah dan penting sayang kepada makhluk Allah. Sama hakikatnya, itu ciptaan. Ciptaan. Dia suka makan, dia suka minum, sama gitu. Kita suka, masya Allah. Cuma bedanya kalau kucing mah jarang tidurnya. Gitu. Beda eleh. Kalau ayam tara tidur siangnya, orang mah eleh, ngaji itunya. Mudah-mudahan Allah berikan keripan kepahaman kepada katanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.